Asosiasi Pedagang Kaki Lima, PKL, Datu Museng Maipa mendatangi gedung DPRD Kota Makassar untuk menyampaikan penolakan terhadap rencana penggusuran yang dinilai sepihak dan tidak berkeadilan, Senin 26 Januari. Aspirasi yang disampaikan Aliansi PKL diterima oleh anggota DPRD Kota Makassar Mukhlis Misbah, Ray Suryadi Arsyad, Tri Zulkarnain, Imam Muzakkar, Andi Makmur Burhanuddin, dan Basdir. Aksi tersebut dipicu oleh beredarnya surat edaran Kelurahan Losari yang dianggap menimbulkan keresahan di kalangan PKL, khususnya di Jalan Datu Museng dan Jalan Maipa, Kecamatan Ujung Pandang. Koordinator Lapangan Aksi, Alif Daisuri, menegaskan bahwa kehadiran mereka di DPRD merupakan upaya mengawal aspirasi PKL yang merasa terancam kehilangan ruang hidup akibat kebijakan penertiban. Segala bentuk penggusuran yang mematikan ekonomi kerakyatan akan kami lawan. Ini bukan sekadar soal lapak, tapi soal keberlangsungan hidup, ujarnya. Menurut Alif, kebijakan penertiban di Kota Makassar dinilai tidak adil karena hanya menyasar pedagang kecil, sementara pelanggaran fasilitas umum yang dilakukan pelaku usaha berskala besar justru tidak tersentuh. Kami mempertanyakan dasar hukumnya. Banyak pelanggaran fasum oleh usaha besar, tapi yang digusur justru pedagang kecil. Ini penertiban yang tebang pilih, katanya. Ia menilai dalih penataan dan estetika kota kerap dijadikan pembenaran untuk menyingkirkan PKL, tanpa mempertimbangkan aspek keadilan sosial. Sejumlah film menarik mulai bermunculan di awal tahun 2026, salah satunya yaitu film produksi Starvision, Kafir, Gerbang Sukma. Film Kafir, Gerbang Sukma merupakan sequel dari Kafir, Bersekutu dengan Setan yang tayang pada 2018 lalu. Film kedua ini bakal tayang di seluruh bioskop Indonesia pada 29 Januari mendatang. Disutradarai kembali oleh Azhar Kinai Lubis, Kafir, Gerbang Sukma mencoba menggali luka lama yang selama ini dikubur rapat. Tak sekadar menghadirkan jumpscare atau teror visual, film ini juga membangun horor dari rasa bersalah, rahasia, dan dosa masa lalu yang belum ditebus. Ketiga pemeran Kafir, Gerbang Sukma yakni Rangga Azov sebagai Andi, Indah Pematasari memerankan Hanum, dan Asya Asuncao sebagai Rani hadir menyapa penonton di Cinema 21 Mall Panakukang, Kota Makassar. Rangga Azov mengaku senang bisa kembali dalam film kedua ini. Dia pun merasa nyaman menjalani proses syuting. Saya hanya butuh penyesuaian sebab film ini menggambarkan situasi 8 tahun kemudian setelah film sebelumnya, ujarnya, Senin 26 Januari. Sementara, Asya Asuncao mengatakan kesulitan mendalami karakternya karena amat bertentangan dengan kepribadiannya. Itu kami tuh ada distribusi. Pertama kami mengeluarkan distribusi tiap hari di 5.000 di PD Pasar dan di kelurahan 5.000 juga. Ini menjadi soal. Itu tiap hari. Itu tiap hari ada distribusi. Kami punya bukti jelas. Kalau kakak wartawan mau ambil silakan. Artinya kita menganggap bahwa ini resmi. Kalau kami menganggap ini resmi karena ada distribusi yang kami berikan kepada Wali Kota Makassar, ada distribusi kepada Pemkot Kota Makassar. Secara tidak langsung kami juga menghidupi masyarakat Wali Kota Makassar sebagai bagaimana bagian dari pembangunan Kota Makassar sendiri. Berapa tahun nih? Berapa lama sudah jalan? Pedagang di sana hampir 40 tahun. Retribusinya tiap bulan. Distribusi itu tiap bulan, tiap hari. Tiap hari. Ya. Untuk dari PD Pasar apa? Dari PD Pasar dan kelurahan. Kelurahan. Iya. Kelurahan adalah kebersihan, kalau PD Pasar itu bagian dari distribusi pasar katanya. Totalnya untuk retribusinya dan pengeluaran itu sampahnya berapa? Kalau satu pedagang itu 5.000. Kalau persoalan tentang berapa yang dia saya kurang tahu berapa per hari yang dia dapatkan oleh PD Pasar atau kelurahan sendiri tentang distribusi kebersihannya. Kalau uang sampahnya maksud saya berapa yang dibayarkan ke kelurahan? 5.000 per dagang. Itu 5.000 ya? Per dagang. Itu sudah untuk sampah dan ke PD Pasar? Beda. Jadi beda 10.000 semua. Oh, 10.000 jadi PD Pasar sama kelurahan.
5.000 kelurahan. Oh, iya. 10.000 semua. 10.000 10.000 semua. 5.000 ke PD Pasar, Iya, 5.000 ke kelurahan. Jadi Oke. kalau totalnya satu pedagang 10.000. Oh, Iya. Desak pemerintah untuk kemudian menarik surat edarannya untuk penggusuran. Yang kedua, meminta kepada DPR untuk memfasilitasi izin. Dan yang ketiga, kalau saya tidak salah, menunda soal itu, soal penggusuran. Kami sudah melakukan rapat internal dan tentu akan berkoordinasi dengan pemerintah kota terkait dengan program penataan. Ya, jadi kalau tadi itu penggusuran, kami mencoba bersama-sama teman-teman yang menerima tadi menerima aspirasi, kami meminta untuk bertemu dengan pemerintah kota untuk mendiskusikan ini. Bagaimana baiknya supaya pemerintah kota jalan programnya dalam rangka melakukan penataan PK5, tetapi tidak mengabaikan warga Makassar yang mencari nafkah. Ya, karena ada kesadaran bahwa masyarakat Kota Makassar juga, khususnya PK5 juga paham bahwa salah kayak ini. Nah, sehingga kami mau ditata. Nah, dari dasar itu kita kemudian akan bertemu dengan teman-teman SKPD terkait. Ya, kalau bisa di RDP kan kita pasti RDP kan, supaya ada titik temu dari problem yang ada di Kota Makassar ini.